Shalom Keris Keris Kids. Hai. Apa kabar? Apa kabar? Luar biasa. Wih, semangat sekali ya Kak ya. Benar. Luar biasa. Kita sapa juga nih Kak, adik-adik di rumah ya. Shalom adik-adik di rumah, apa kabar nih? Pastinya luar biasa. Yes, ditunggu loh untuk bisa ibadah bareng-bareng onsite sama teman-teman Keris Kids lainnya ya. Bener banget. Apalagi sebentar lagi nih Kak. Sebentar lagi kita mau ngapain? Ada yang tahu? Natal. Betul. Ada yang tahu nggak Keris Kids melakukan perayaan Natalnya di tanggal berapa? Salah. Gak apa-apa. Gak apa-apa. 25. Kalau Keris Kids melakukan perayaan Natalnya hari Rabu tanggal 25 Desember jam berapa? Jam 8 sama jam 10.30. Jadi ada 2 sesi perayaan Natal Keris Kids ya. Di mana Kak? Di sini. Di sini pastinya, yes ya. Jadi tanggal 25 Desember hari Rabu jangan lupa untuk datang sama-sama untuk merayakan ibadah perayaan Natal Keris Kids di sini. Tanggal 24 ada ibadah juga di depan. Yes. Jadi kalian bisa datang ibadah sama orang tua ya. Iya, tuh Kak, udah ada tuh Kak gambarnya. Udah ada, bisa Wih. kelihatan. Judulnya God is for us. Temanya God is for us. Yes. Apa? Apa tema Natalnya? God is for God us. is for us. Christmas celebration ya. Untuk Keris Kids di tanggal 25-nya aja, tanggal 24-nya bisa beribadah bersama orang tua di ibadah depan ya. Benar. Oke. Nah, saat ibadah perlu bawa apa? Ingat nggak yang aku bilang kemarin? Kartu. Betul. Jadi semua reward card yang kalian miliki dari bulan lalu dan semua reward card yang kalian miliki di bulan ini harus dibawa nanti pas hari Natal. Kenapa tuh Kak? Karena ada sesuatu nih yang bisa ditukerin dari reward cardnya. Betul. Jadi semakin banyak reward cardnya berarti hadiahnya semakin luar biasa ya Kak pastinya ya. Benar. Yes. Max mau tanya nih, apa Max? Gak Nggak apa-apa, apa-apa. bawa aja semua. Yes. Nanti kan hari ini ada pembagian reward card lagi. Nanti itu dikumpulin juga dan dibawa semua pas nanti hari Natal. Oke? Benar. Hari, Hari ini dibaginya berapa rahasia ya Kak ada. ya? Ada deh. Pastinya kalau bikin activities ada satu dapat. Satu. Nanti selebihnya tergantung. Masih pada punya kan reward cardnya? Siapa yang udah hilang? Ada yang udah hilang? Aduh. Waduh, sayang sekali. Pokoknya disimpan baik-baik. Nanti tanggal 25 Desember dibawa. Betul ya. Bawa sebanyak-banyaknya. Jadi biar bisa ditukarkan dengan sesuatu. Bener. Yes. Oke deh. Dan juga nih kakak mau ingetin sepanjang ibadah duduk atau berdirinya di mana? Dalam kotak, betul. Ngadep kemana? Ngadep ke depan, betul. Semua permainan, semua gadget, perjamuan kudus, buku activities taruh dulu di dalam tasnya masing-masing ya. Nanti baru dikeluarkan saat dibutuhkan. Oke? Bener, dikeluarin saat kita dengerin firman, saat kerjain activity. Dan Yes. jangan lupa dibawa pulang lagi. Betul. Dan juga sepanjang berada di ruangan ibadah ini, kalian hanya boleh bermainnya di dalam kotaknya masing-masing ya. Jangan keluar-keluar kotak, apalagi naik ke atas panggung. Kenapa Kak? Bener, karena di atas panggung berbahaya ya. Betul. Licin. Licin. Iya, benar. Dan banyak stop kontak listrik juga ya Ada Kak. listrik. Yes, ya. aliran listriknya berbahaya ya. Jadi bermainlah di dalam kotaknya masing-masing. Udah cukup gede ya. Dan juga buku activitiesnya tadi juga jangan lupa untuk dibawa pulang setelah digunakan untuk melihat instruksi activities nanti ya Kak. Benar. Dan juga yang belum dapat nanti bisa minta ke kakak-kakaknya. Masih ada yang belum dapat buku activity?
Ada. Wow, masih banyak. Baru datang, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa ya? Iya, kalau misalnya yang udah pernah dapet tapi lupa bawa kah hari ini nggak apa-apa, nggak perlu minta. Nanti bisa cek instruksi activitiesnya itu dari buku temannya aja ya. Benar. Oke, nah sekarang coba yang paling penting nih Kak. Kalau misalnya kakaknya lagi berbicara di depan, adik-adiknya harus? Harus apa? Kalau ada yang berbicara di depan, harus diam dan mendengarkan. Betul. Oke, bisa semuanya? Waduh, kemana nih? Kayaknya tadi rame. Bisa semuanya? Oke. Yuk, sekarang kita sama-sama bangkit berdiri. Berdirinya tetap di dalam kotaknya. Bukunya atau tasnya bisa diletakkan di sebelah kiri, kanan, depannya. Oke. Sebelum kita mulai ibadah, kita ngapain dulu nih Kak? Sebelum ibadah kita ngapain? Jingle Charis Kids. Udah hafal kan semuanya? Sudah. Aku mau denger nanti suaranya. Pokoknya aku mau denger kalian nyanyi Jingle Charis Kids sama gerakin gerakannya. Oke, siap semuanya? Yang keras ya. Waduh, yang siap cuma dikit nih. Siap semuanya? Oke, let's go dengan lagunya. Jadi nggak ada. Shalom Charis Kids. Halo. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Wah. Siapa yang bersuka cita karena kita udah semakin mendekati hari Natal? Siapa? Siapa yang udah mulai nyanyiin lagu-lagu Natal di rumah? Udah pasang pohon Natal belum? Udah. Jadi udah biasa ya nyanyiin lagu-lagu Natal ya Kak Iskandar, Kak Angel ya. Oke. Sekarang siapa yang udah siap beribadah angkat tangannya? Coba. Ya angkat tangannya kita teriakin haleluya. Oke. Ayo angkat tangannya kita tepuk tangan sama-sama. Kita nyanyi sama-sama suaranya harus yang kencang ya.
Born is the King, rejoice in the day. It's Christmas, make a joyful sound. It's Christmas, let His praise resound. It's Christmas, so let up the voice and sing out His praise. It's Christmas, born is the King, rejoice in the day. It's Christmas, make a joyful sound. It's Christmas, let His praise resound. It's Christmas, do 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 Masih semangat? Masih? Tapi belum semuanya yang jawab. Masih semangat? Wah. Oke. Coba kamera pengen tes kali ya. Mas beneran masih semangat apa enggak? Mumpung ada yang jongkok jadi kita semua ikutan jongkok. Yo. Ayo semuanya jongkok. Kita hitung sampai berapa nih Kak Angel? Sampai berapa? Ayo. 10. 9. Tanggung. 5 aja. Jangan panjang-panjang. Nanti kalau udah sampai 5 kita teriakinnya apa ya? Haleluya. Oke. Kita Selamat Natal. Belum. Nanti itu tanggal 25 ya. Kita teriakinnya haleluya. Pas hitungan ke 5. Kita sampai loncat ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Haleluya. Ayo kita tepuk tangan di atas kepala sama-sama. Kita mau nyanyi sama-sama tapi suaranya harus yang kenceng ya.
firman Tuhan? Oke, yang sudah siap buat mendengarkan firman Tuhan semuanya berdiri. Terus menghadapnya kemana ya? Ke depan. Boleh nggak main sama temennya? Boleh bercanda sama temennya nggak? Nanti dulu, sekarang jangan bercanda lagi karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ayo sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita semua mau berdoa. Give me one silent clap. Semua lipat tangan. Semua tutup mata. Udah gak ada yang bercanda lagi. Ikutin kamera berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini, hari yang baru, hari yang indah, yang Tuhan telah berikan bagi kami. Terima kasih Bapa untuk semua kasih karuniamu yang begitu besar untuk kami. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu lewat cerita yang ada di Alkitab. Tuhan Yesus, tolong berikan kami hikmat untuk bisa mengerti semua isi hati-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Sekarang kita angkat tangan kita sama-sama. Kita udah gak ada yang bercanda lagi. Kita mau menyembah Tuhan Yesus.
sekarang kita mau perjamuan kudus. Adik-adik aku ajak semuanya untuk bangkit berdiri. Yuk sama-sama angkat rotinya, tutup matanya. Ikutin aku berdoa yuk dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah tergantung di atas kayu salib untuk menggantikanku. Aku percaya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, semua penyakitku sudah disembuhkan. Hari ini aku punya tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Yuk sama-sama kita makan. Nggak boleh nggak boleh ngobrol. Waktunya berdoa harus apa? Berdoa. Yuk sama-sama angkat anggurnya. Tutup matanya. Sama-sama ikutin aku berdoa yuk dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang telah tercurah untuk menghapus semua dosa dan kesalahanku. Aku percaya oleh darah Tuhan Yesus, hari ini aku sudah dibenarkan, dikuduskan. Aku percaya hari ini aku menjadi anak kesayangan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Yuk sama-sama kita minum. Oke, sekarang kita mau mulai. Siapa yang mau berdoa? Oke, David. David duluan tadi, Max. Max nanti ya. Max doa tutup ya. Oke, Max? Oke, dulu lagi Max. Yuk teman-temannya semua siap, kita mau berdoa. Iya. Lipat tangannya, tutup matanya, nanti doanya dipimpin sama David. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini Tuhan. Kita mau mulai belajar lebih banyak tentang Engkau Tuhan. Tolonglah berkati kita saat kita belajar lebih banyak tentang Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin, thank you David. Tepuk tangan dulu yuk buat temennya. Oke, aku punya pertanyaan. Selama bulan ini kita belajar tentang apa? Cuma satu yang dengar firman. Tentang apa? Kelahiran siapa? Siapa sih Tuhan Yesus? Juru selamat dunia, termasuk juru selamatnya kita bukan? Juru selamatnya kita. Nah, kita udah belajar minggu yang lalu waktu di kitab Yesaya, waktu Tuhan Yesus belum lahir ke dunia ini, dia kan dinubuatkan akan datang juru selamat. Disebutkan namanya siapa, masih ingat gak? Ada, yang pertama ada penasehat ajaib, sisanya ada yang tahu gak? Terus? Iya, Bapa yang kekal, Raja damai, ada yang kurang apa? Apa? Allah yang perkasa, benar. Nah, coba kita lihat ke slide berikutnya. Coba, halo. Hai, oke. Yang pertama ada apa? Aku belum dengar semuanya baca. Yang pertama ada apa? Penasehat ajaib. Kalau penasehat ajaib contohnya gimana? Dia jadi hikmat buat kita waktu kita nggak tahu apa-apa, nanti ada Tuhan Yesus yang akan ngasih tauin ke kita. Dia jadi penasehatnya kita. Yang kedua ada apa?
Allah yang perkasa. Coba kalau Allah yang perkasa ada yang tahu nggak contohnya gimana? Apa? Ya, nah ada lagi nih contoh yang gampang. Allah yang berkuasa berarti dia hebat gak? Wah gak kedengeran, berarti dia hebat gak? Hebat. Nah misalnya ada penyakit yang kata dokter gak ada obatnya. Kira-kira kalau sama Allah yang perkasa dia bisa sembuhin gak? Bisa, soalnya dia hebat, dia perkasa, dia berkuasa. Dia punya semua kekuatan buat menolong kita. Nah yang berikutnya ada apa ya? Belum kompak, coba ada apa? Bapa yang kekal. Terus yang terakhir ada apa? Raja damai. Nah ini semua itu tentang Tuhan tentang Tuhan Yesus. Nah tapi ada lagi nih, ini kan waktu itu kan dibilang sama Nabi Yesaya, nanti namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, satu lagi apa? Raja damai. Tapi waktu malaikat datang ke mama papanya Tuhan Yesus, tahu nggak mama papanya Tuhan Yesus siapa? Maria dan Yusuf. Nah waktu malaikat datang, malaikat bilang gini sama mama papanya. Coba kita lihat ayat berikutnya ya. Siapa yang mau baca? Aku butuh 2 orang, cewek sama cowok. Turunin dulu tangannya. Harus yang tertib. Turunin dulu tangannya. Hitungan ketiga silahkan angkat tangan. Nanti Kak Brenda yang pilih. 1 laki-laki dan 1 perempuan. Turunin dulu semuanya, tidak boleh curang. Aku hitung sampai hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Saya nggak lihat, saya menunggu dari Kak Brenda. Kak Brenda yang pilih. Ayo 1 lagi. Mikaela sama Leonard, yuk sini. Kamu baca yang ayat 21, Mikaela ayat 23 ya, gantian ya. Yuk teman-temannya disimak ya, Matius 1 ayat 21 dan 23. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Oke, thank you, tepuk tangan dulu buat teman-temannya. Coba, jadi di ayat 21 tadi dibilang apa? Engkau akan menamakan dia siapa? Nggak ada yang jawab. Coba akan menamakan siapa? Coba sebut yang kencang tapi yang kompak. 1, 2, 3, siapa? Yesus. Artinya apa Yesus? Karena dia akan apa? Menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah yang berikutnya namanya, ia akan menamakan dia siapa? Yang kedua nih, yang kedua siapa? Yang pertama kan Yesus, karena dia akan menyelamatkan umatnya. Yang berikutnya namanya siapa? Oke, harus jawabnya bareng-bareng. 1, 2, 3, siapa? Immanuel. Artinya Immanuel apa? Allah menyertai kita. Siapa yang di sini ada yang namanya Immanuel? Oh ayah ada, kamu dari sesi 1 ya. Siapa lagi yang punya saudara namanya Immanuel? Nah kamu udah tahu berarti artinya Immanuel apa? Allah menyertai kita. Nah coba kita lihat ke gambar berikutnya. Jadi Yesus itu selain penasehat ajaib namanya disebutnya apa tadi? Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dia juga disebut Yesus karena dia yang akan menyelamatkan
umatnya dari dosa. Yesus bahasa Ibrani ada yang tahu nggak siapa? Yesua. Nah, artinya apa? Jehovah is salvation, artinya Allah adalah keselamatan. Makanya ada Tuhan Yesus yang datang menyelamatkan semua dosa manusia. Terus yang kedua namanya siapa tadi? Ada yang ingat nggak? Coba next slide Kak. Immanuel atau apa biasa disebutnya? Emmanuel. Artinya apa tadi? God is with us. Nah, tahu nggak ceritanya kenapa Tuhan Yesus harus datang dan jadi penyelamat, nyelamatin manusia supaya Allah bisa menyertai manusia bisa ada bersama-sama dengan manusia. Ingat nggak cerita yang ini? Coba next slide Kak. Aku tungguin sampai semuanya tenang dulu. Oke. Nah, ada yang ingat gak cerita ini? Ini siapa ya? Manusia pertama di bumi. Siapa namanya? Adam dan Hawa. Waktu itu mereka hidupnya di taman apa? Di Taman Eden. Waktu mereka hidup di Taman Eden, Allah begitu mengasihi manusia bahkan disuruh apa? Boleh semuanya makan, berkuasa atas burung-burung di udara, berkuasa atas ikan-ikan di laut. Bahkan mereka bisa ngobrol sama Allah, bisa berjalan-jalan di taman sama Allah. Tapi waktu itu Allah bilang ada satu yang nggak boleh apa? Nggak boleh makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tapi habis itu manusia gimana waktu itu? Kena tipu sama iblis, kena tipu sama yang jahat. Akhirnya dia jadi makan. Waktu dia makan manusia jadi apa? Jadi apa? Jadi berdosa. Waktu manusia berdosa, mereka jadi terpisah sama siapa? Terpisah sama siapa? Terpisah sama Allah. Yang tadinya bisa jalan bareng-bareng, yang tadinya bisa ngobrol, jadinya nggak bisa. Tahu nggak kenapa nggak bisa? Karena Allah kudus. Coba kita lihat gambar berikutnya. Mereka jadi terpisah sama Allah karena Allah itu begitu kudus. Dia nggak bisa bersatu sama manusia karena manusia berdosa. Kalau misalnya dia bersatu sama dosa, manusianya bisa mati. Akhirnya manusia jadi terpisah. Tapi isi hatinya Allah, dia mau ada bersama-sama dengan manusia. Coba next slide Kak. Dia sayang banget sama manusia, makanya dia nggak mau terpisah. Akhirnya dia kasih janji sama manusia. Tahu nggak janjinya apa? Apa? Betul, dia kasih janji. Oke, nanti dia akan memberikan juru selamat. Tahu nggak kenapa juru selamat harus dikasih? Iya, karena manusianya berdosa, tapi Allah tahu manusia nggak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Manusia butuh seorang juru selamat. Makanya dia memberikan janji dia akan mengirimkan seorang juru selamat. Siapa tadi namanya kita udah baca? Yesus. Coba next slide Kak. Nah, gimana caranya Yesus menyelamatkan manusia yang berdosa? Ya, aku mau satu orang baca ke depan, turunin tangannya dulu. Kak Brenda standby. Hitungan kelima ya. 1, 2, belum. 3, 3,5, 4, 5. Ayo, yang lainnya tenang.
Yuk sama-sama simak temennya baca 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Karena kita supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Yeay, thank you Samuel. Tepuk tangan dulu buat Samuel. Nah, gimana caranya Tuhan Yesus nyelamatin kita? Waktu dia lahir ke dunia dia berdosa nggak? Wah, nggak ada suaranya. Waktu dia lahir ke dunia dia berdosa nggak? Dia nggak berdosa. Selama Tuhan Yesus hidup di dunia ini, Tuhan Yesus berdosa nggak? Melakukan dosa nggak? Nggak ada satupun yang kayak Tuhan ya. Tuhan Yesus dia tidak berdosa, dia tidak mengenal dosa di dalam dia tidak ada dosa. Nah, karena dia nggak berdosa, dia dijadiin dosa buat kita. Coba next slide Kak. Jadi Tuhan Yesus kan waktu ke dunia ini dia nggak punya dosa. Dia adalah manusia yang dikandung oleh siapa? Oleh Maria karena siapa? Karena Roh Kudus. Jadi dia bukan berasal dari dunia ini. Dia anak Allah. Jadi dia mengenal dosa nggak? Enggak ya. Jadi dia sama sekali tidak berdosa. Nah, karena dia tidak berdosa, dia jadi bisa menanggung semua dosa yang dibuat oleh orang lain. Coba kita lihat slide berikutnya Kak. Kalian tahu nggak? Coba. Kalau dosa itu kan artinya pelanggaran. Kalau pelanggaran harus dihukum nggak? Harus. Tapi Tuhan Yesus sayang nggak sama kita? Sayang. Dia nggak mau. Kalau yang harus dihukum karena dosa itu kita, dia tahu. Aduh kasihan nih. Nanti kalau kalian yang dihukum, kalian pasti nggak sanggup. Ingat nggak hukumannya apa buat dosa? Disalib. Siapa yang di sini bisa disalib? Ada nggak yang berani? Itu sakit loh. Sebelum disalib Tuhan Yesus harus diapain dulu? Dicambuk, disiksa, dipakein mahkota duri. Itu buat siapa? Coba itu buat siapa? Buat kita karena dia sayang, dia tahu kalau kamu gak bisa nanggung dosa kamu sendiri, kamu butuh juru selamat. Ya udah dia gak ada dosanya, semua dosa orang di seluruh dunia kasih ke aku, biar aku yang dihukum karena dosa. Nah karena Tuhan Yesus gak punya dosa, jadinya darahnya itu berkuasa untuk menghapus semua dosa manusia. Terus dia jadi bisa menyelamatkan manusia. Siapa yang bersyukur di sini diselamatkan sama Tuhan Yesus? Wah, belum semua. Coba aku tanya sekali lagi. Siapa yang di sini bersyukur diselamatin sama Tuhan Yesus? Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Nah, coba kita lihat slide berikutnya, Kak. Jadi, ini kenapa namanya Yesus? Tadi artinya apa namanya Yesus? Allah yang menyelamatkan supaya dia bisa jadi Allah Immanuel. Artinya apa Immanuel? Allah menyertai kita. Kalau dosa kita udah dihapus, jadinya kita bisa bersama-sama lagi nggak sama Allah? Wah, nggak kedengaran. Berarti bisa bersama-sama lagi nggak dengan Allah? Bisa. Coba give me one silent clap. Nah, coba kita lihat slide berikutnya. Aku mau semuanya baca bareng-bareng slide berikutnya. Tapi yang tertib ya, nggak usah buru-buru. Tapi bareng-bareng, bacanya bareng-bareng semua. 1, 2, 3. Juru selamat kita sudah datang. Ketika kamu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, artinya semua dosa dan kesalahanmu sudah dihapus karena Ia sudah menanggungnya buat kamu dan kamu adalah orang benar di hadapan
Bapak, siapa yang bersyukur sudah diselamatkan sama Tuhan Yesus? Sama-sama tepuk tangan bilang thank you Jesus. Oke, sekarang aku mau ajak Max doa tutup yuk. Yang lainnya tutup matanya, lipat tangannya. Kita mau dengar Max berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sekarang kita sudah tahu Tuhan, sekarang kita sudah tahu Tuhan, Kau disalib untuk Engkau disalib untuk menembus dosa kita semua. menebus dosa kita semua. Dan sekarang Tuhan, Dan sekarang Tuhan, kami mau melakukan activity kami mau melakukan activity dan juga ada sebagian yang mengikuti Christmas Carol. dan juga sebagian ada yang mengikuti Christmas Carol. Berkati latihan supaya bisa berjalan lancar Berkati latihan supaya bisa berjalan lancar dan activity juga semua orang bisa selesai. dan activity juga semua bisa selesai. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Thank you Max. Yeay, thank you Kak Belinda. Nah, ibadah kita udah selesai. Sekarang waktunya buat adik-adik yang di sini maupun yang di rumah untuk mengerjakan activities yang bisa dilihat instruksinya dari buku activities bulan Desember. Jangan lupa juga untuk nantikan terus informasi terbaru dan juga update-update seputar Charis Kids di Instagramnya Charis Kids @CHARISKIDZ @CharisKids. Oke deh, sekarang buat adik-adik semuanya, selamat mengerjakan activitiesnya. Happy Sunday dan Tuhan Yesus mengasihimu. Bye.